Pemirsa, kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara ramai dikunjungi wisatawan. Ramainya wisatawan kali ini karena momen libur panjang di masa libur cuti bersama Maulid Nabi. Para pengunjung yang datang ke Taman Wisata Ancol mayoritas dari luar Jakarta. Karena diketahui di masa pembatasan sosial berskala besar transisi jilid 2 ini, kawasan wisata Ancol sudah memperbolehkan pengunjung ber-KTP non-DKI untuk masuk ke kawasan Ancol. Area pantai juga menjadi salah satu destinasi favorit pengunjung. Banyak yang menghabiskan waktu untuk bersantai bersama keluarga di pinggir pantai dan ada juga yang memilih untuk bermain air. Pihak pengelola Ancol tetap mengimbau pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan saat berlibur. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di kawasan wisata Ancol di hari ketiga libur panjang ini, kita langsung bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Veriska Emanuel langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Ya Eril, seperti apa situasi kawasan wisata Ancol di libur panjang kali ini? Ya, Julita, jam operasional dari Taman Impian Jaya Ancol di masa PSBB transisi fase 2 ini memang sudah kembali normal atau diperpanjang, dibuka dari pukul 6 pagi dan ditutup di 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kami melihat dan juga memantau dari pagi hari sampai dengan siang hari ini, masyarakat terus berdatangan tentunya untuk menghabiskan akhir pekan dan juga libur panjang mereka bersama dengan keluarga. Dan apalagi kalau kita melihat aturan terkait dengan KTP non-DKI, kini sudah dapat mereka berlibur atau masuk ke dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tentunya ini juga menambah dari masyarakat untuk berlibur di kawasan ini. Dan memang kalau kita melihat juga Julita dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa pengunjung untuk di siang hari ini di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dari Humas Ancol, Rika Lestari mengatakan bahwa sudah ada sekitar 8.000 sampai dengan 9.000 pengunjung. Dan kalau kita melihat tren dari libur panjang di pekan ini, memang terjadinya tren peningkatan pengunjung mulai dari hari Rabu. Di hari pertama kemarin itu sebanyak 17.000 pengunjung dan di hari kedua, hari Kamis, sebanyak 23.000 pengunjung dan di hari ini di siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat sudah mencapai 8.000 sampai dengan 9.000 pengunjung dan diprediksi ini akan semakin banyak sampai dengan di sore hari nanti. Dan tentunya kita ketahui bersama Julita dan juga pemirsa, ini juga akan semakin banyak di besok hari Sabtu dan juga hari Minggu, di mana akhir pekan dan juga libur panjang bagi masyarakat yang dapat berlibur bersama keluarga di sini. Dan memang juga kita ketahui untuk pantai kawasan Ancol kini sudah dibuka semenjak dari PSBB fase 2 transisi sudah dibuka Pantai Ancol sehingga masyarakat ini sudah dapat bermain air. Kalau kita bisa lihat tadi saya juga sempat memantau Julita, cukup banyak masyarakat begitu yang bersama keluarga atau kerabat mereka bermain di pantai dan tentunya ini tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu salah satunya menerapkan jaga jarak di kawasan Pantai Ancol. Julita. Ya, Errol, berdasarkan pantauan Anda di sana, bagaimana kedisiplinan para pengunjung terhadap protokol kesehatan? Ya, Julita, terkait dengan kedisiplinan ini memang dari pihak Ancol pertama adalah memang terus meminta bagi para pengunjung yang datang ke sini untuk tetap menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Apalagi dari antisipasi yang dilakukan oleh pengelola Ancol adalah maksimum untuk kapasitas pengunjung yang berada di kawasan Ancol adalah 25% saja. Dan kalau kita melihat bahwa memang dari pekan ini libur panjang, jumlah pengunjung masih terkendali di bawah 25.000 pengunjung atau 25% kapasitas. Nah, selain itu juga dari para pengelola Ancol juga didukung oleh Satgas COVID-19 dan juga Satpol PP, dan tentunya ini untuk memastikan bahwa seluruh pengunjung yang berada di sini terus menerapkan protokol kesehatan, sehingga juga di sini cukup banyak pengunjung yang mengikuti aturan ataupun juga disiplin menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Berikut hasil wawancara saya selengkapnya bersama dengan Humas Ancol, Rika Lestari.
Ya, Ancol kan buka kembali untuk PSBB fase kedua ini pada tanggal 12 Oktober. Nah, yang berbeda dari fase pertama dan fase kedua adalah jam operasional kami diperpanjang sampai dengan jam 10 malam. Kemudian masyarakat luas sudah dapat memasuki kawasan Ancol, tidak hanya KTP satu daerah. Kemudian anak di bawah 9 tahun dan juga orang dewasa di atas 60 tahun dapat melakukan aktivitas olahraga di kawasan pantai dan Allianz Eco Park, tetapi belum diizinkan untuk memasuki kawasan dunia fantasi, Ocean Rim Samudra, SeaWorld, dan wahana-wahana lainnya. Kemudian anak-anak atau pengunjung itu sudah dapat berenang di pantai, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak 1 meter. Kemudian juga jam operasional kami sampai dengan jam 10. Kalau untuk fasilitas, kami menerapkan, karena kawasan ini adalah kawasan Symphony of the Sea, ini adalah fasilitas baru yang kami berikan kepada pengunjung. Ini cocok untuk olahraga dan dapat dinikmati, tidak perlu ada biaya lagi. Jadi ini memang cocok untuk olahraga karena pagi-pagi udara laut dan air laut itu baik untuk kesehatan. Kemudian juga untuk penerapan protokol kesehatan itu kami menjadi concern utama, dan ini menjadi fokus utama kami untuk terus mendisiplinkan, dan kami didukung oleh Satpol PP, kemudian juga TNI dan Polri untuk menerapkan protokol kesehatan di area Ancol. Jumlah kapasitas pengunjung itu dari sebelumnya 50%, sekarang kapasitasnya 25% kapasitas. Kira-kira kalau misalnya 25% itu sekitar 25.000 yang ada di kawasan pantai. Tetapi pengunjung yang memasuki gerbang Ancol itu mereka berpencar. Ada yang ke pantai, kemudian ke Allianz Eco Park, ke SeaWorld, Ocean Rim Samudra, bahkan dunia fantasi. Jadi tidak semuanya terfokus di pantai. Pengelola Ancol pun juga terus memastikan untuk tidak terjadinya antrian, sehingga memang mengantisipasi dengan melakukan reservasi online atau pembelian tiket hanya melalui daring saja. Dan memang penerapan 3M ini sangat perlu diberlakukan, apalagi khususnya bagi masyarakat yang datang ke kawasan Ancol, karena menggunakan masker, menjaga jarak, ataupun juga mencuci tangan yang tidak mengurangi kemeriahan ataupun juga liburan bersama keluarga untuk menikmati wahana ataupun juga berlibur di pantai kawasan Ancol. Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Eril Raka langsung dari Ancol.